Selamat siang kepada Ibu Nova Nur Kamalasari, STMkom, selaku dosen pengajar mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Perkenalkan, nama saya Febriani Auria dengan NIM 223020503142. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang apa itu runtunan dan contoh-contohnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan kepada teman saya. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Bertolmeus dengan NIM 223020503126. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu runtunan. Runtunan adalah struktur algoritma paling dasar yang berisi rangkaian instruksi yang diproses secara sekuensial satu persatu, mulai dari instruksi pertama sampai instruksi yang terakhir. Pada dasarnya, runtunan algoritma merupakan runtunan sekuens satu atau lebih instruksi, yang berarti bahwa pertama, tiap instruksi dilakukan satu persatu. Yang kedua, tiap instruksi dilaksanakan tetap sekali, tidak ada instruksi yang diulang. Yang ketiga, urutan instruksi yang dilakukan proses bersama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Yang terakhir, yang keempat, akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir algoritma. Oke, baik, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Oktaviani Luju dengan NIM 223020503144. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan contoh runtunan. Setiap instruksi di dalam runtunan ditulis dalam satu baris. Beberapa instruksi ditulis dalam satu baris yang sama, tetapi antara setiap instruksi dipisahkan dengan separator titik koma. Tiap pernyataan dikerjakan secara berurutan sekuensial, sesuai dengan urutan di dalam teks algoritma, yaitu instruksi yang dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Misalnya, ada 5 buah instruksi yang masing-masing dilambangkan dengan A1, A2, A3, A4, dan A5. Misalnya, sebuah runtunan terdiri dari 5 instruksi ditulis dalam urutan berikut: A1, A2, A3, A4, A5. Bila runtunan tersebut dilaksanakan oleh sebuah pemproses, maka pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Mula-mula, pemproses melaksanakan instruksi A1, selanjutnya instruksi A2 dilaksanakan setelah instruksi A1 selesai dikerjakan berikutnya. Instruksi A3 dilaksanakan setelah instruksi A2. Selesai demikian seterusnya hingga instruksi terakhir. A5 dilaksanakan setelah instruksi A5 selesai dilaksanakan, maka runtunan pun selesai. Perkenalkan, nama saya Yosua Alexandro dengan NIM 223020503112. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh urutan instruksi dan contoh-contohnya. Pengaruh urutan instruksi. Urutan instruksi dalam algoritma adalah penting. Urutan instruksi menunjukkan urutan logika penyelesaian masalah, dan urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh terhadap keluaran. Urutan instruksi yang berbeda berpengaruh terhadap hasil keluaran. Contoh urutan instruksi yang berbeda tetapi tidak mempengaruhi hasil bisa kita lihat pada kotak berwarna merah. Deklarasi A, B, C, D yang merupakan integer. Deskripsi: pertama, baca nilai A dan B, lalu cari nilai C dengan menambahkan A dan B. Setelah itu cari nilai D dengan mengalihkan A dan B. Hasilnya C dan D. Dan pada kotak berwarna jingga, deklarasi A, B, C, D merupakan integer. Deskripsinya: pertama, baca nilai A dan B, lalu cari nilai D dengan mengalihkan A dan B. Setelah itu cari nilai C dengan menambahkan A dan B. Hasil akhirnya C dan D. Dapat kita lihat dari kedua algoritma, hasil C dan D adalah sama. Tetapi jika algoritma di atas, urutan nomor 1, 2, dan 3 diubah, maka menghasilkan keluaran yang berbeda seperti berikut. Deklarasi A, B, C, dan D yang merupakan integer. Deskripsinya: pertama, cari nilai C dengan menambahkan A dan B.
Setelah itu cari nilai D dengan mengalihkan A dan B. Lalu baca nilai A dan B, maka hasilnya adalah C dan D. Dari sini dapat kita lihat bahwa bagaimana kita mencari nilai C dan D jika kita tidak membaca dulu nilai A dan B. Perkenalkan, nama saya Salomo Julius Dalaud dengan NIM 2230, 2050, 3080. Yang pertama, dalam bentuk pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang. Langkahnya, 1. Baca nilai panjang. 2. Baca nilai lebar. 3. Cari luas. 4. Tampilkan hasil luas. Algoritma luas persegi panjang. Algoritma ini prosesnya mencari luas persegi panjang. Deklarasi, panjang lebar, real, luas, real, deskripsi, read, panjang lebar, luas, panjang kali lebar, write, luas. Yang kedua, dalam bentuk flowchart. Pertama, mulai, lalu input alas, lalu input tinggi, input luas, alas kali tinggi bagi 2, lalu menampilkan hasil luas, dan selesai. Baik, demikian presentasi dari materi kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi tersebut ialah sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih pernyataan. Setiap pernyataan ditulis dalam satu baris atau dipisahkan dengan tanda titik koma. Tiap pernyataan dikerjakan secara berurutan atau sekuensial, sesuai dengan urutannya di dalam teks algoritma, yaitu sebuah instruksi yang dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Runtunan satu atau lebih pernyataan dinamakan pernyataan gabungan.